perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu.
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat yang mengatakan hendak melakukan dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pergi hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Dalam bacaan tadi diceritakan Daud dan teman-temannya balik ke kota Siklag setelah dia melakukan perjalanan yang jauh. Ya tentunya sampai ke Siklag dia ingin ya disambut oleh istri, anak-anaknya, dengan keluarganya. Dia ingin disambut seperti itu karena sudah melakukan perjalanan yang jauh. Begitu juga saya tahu kalau misalnya Pak Daru pulang pasti dia kepingin disambut sama istrinya. Gak mungkin kan dia nyambut dia tetangganya bisa ngamuk Pak Daru itu. Juga Pak Nurul yang paling menyambut dia pasti si kecil itu ya. Mungkin Pak Nurul itu lebih menyambut si Cantika daripada mamahnya. Mamahnya itu urusan yang berapa gitu ya. Nah demikian juga dengan Daud, dia kepingin saat dia pulang capek semua rasanya, dia kepingin yang menyambut dia itu istri dan anak-anaknya. Tetapi bukan itu yang dia dapat. Sampai di Siklag dia melihat kota itu sudah habis dibakar, kota itu sudah hancur. Bukan itu saja, istri dan anak-anaknya, keluarga yang ada semua ditangkap dan semua ditawan oleh orang-orang Amalek. Hati Daud waktu itu merasa hancur, merasa sedih karena dia tidak menemukan keluarga yang dia cari. Akhirnya dia menangis ya bersama dengan teman-temannya yang pergi bersama-sama dengan Daud. Mereka menangis sampai sudah nggak ada air mata lagi yang keluar. Mungkin pernah ya alami kayak gitu karena sering nangis sampai sudah nggak ada air mata lagi yang mau keluar karena begitu susah hatinya, karena begitu sesak hatinya. Daud itu adalah orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Daud itu adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan dia mengalami masalah seperti itu? Masalah yang membuat dia menjadi sangat-sangat tertekan sampai dia mau menangis, air matanya sudah nggak keluar lagi. Bagi Daud saat itu, kota Siklag itu adalah kota yang sangat-sangat pahit sudah. Kota yang sudah tidak ada harapan bagi dia. Kota yang kondisinya sudah tidak enak lagi. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa kadang-kala Tuhan itu mengizinkan kita mengalami hal-hal yang rasanya pahit, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, hal-hal yang tidak kita harapkan, yang gak enak. Itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Karena Tuhan mau menunjukkan kepada kita yang dalam masalah, yang mengalami tekanan, bahwa Dia itu mampu membela hidup kita, bahwa Dia mau menunjukkan mujizatnya, Dia mau menunjukkan pembelaannya kepada kita. Kita sebagai anak Tuhan juga harus siap seperti Daud. Di dalam Mazmur 23 dia katakan, Tuhan itu tidak saja membawa kita di padang rumput, di padang yang berumput hijau, bukan itu aja. Tapi dikatakan apa? Tuhan juga membawa kita masuk dalam lembah-lembah kekelaman. Apa lembah kekelaman kita saat ini? Mungkin kita mengalami sakit penyakit yang kata orang sudah nggak ada obatnya, sudah nggak bisa sembuh. Mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah pekerjaan kita, mungkin itu yang ada. Kita masuk dalam lembah kekelaman itu. Tapi saudara, Tuhan katakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan itu yang akan menjadikan kekuatan bagi kita. Meskipun saat ini mungkin Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman, seolah-olah sudah nggak ada satupun yang bisa menolong kita. Tapi ingat di sana ada gada dan tongkat Tuhan yang siap memelihara dan menjaga setiap kehidupan kita. Kita sadar ya, bahwa tidak ada seorang pun yang hidupnya terus seperti berjalan di jalan tol, jalan yang mulus, jalan yang tidak ada rintangan, tidak ada tantangan, tidak ada halangan, jalan pokoknya jalan sudah pernah ya semua masuk jalan proses. Dulu kalau kesini berdua sama kau kalau lagi setir saya di jalan itu
tidak ada halangan. Itu yang membuat kita ngantuk, itu yang membuat kita rasanya terlena gitu ya. Tidak ada masalah, kita rasanya aman-aman aja. Tapi coba kalau kita jalan di jalan yang jalannya berbatu-batu, banyak lubangnya, ada polisi tidur, bahkan sampai polisi tengkurap pun ada. Nah, saat itulah kita akan lebih fokus, kita akan lebih memperhatikan jalan yang ada di depan kita. Saudaraku, Tuhan mau membawa kita keluar dari zona nyaman, zona aman kita. Kalau kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja, saya yakin kita kalau berdoa paling cuma 1 menit aja, yang penting syarat orang Kristen berdoa, paling kayak gitu. Tapi kalau sudah namanya masuk dalam masalah, ada tekanan, ada sesuatu pencobaan yang sudah kita nggak kuat, yakin saya setengah jamnya kuat duduk di bawah kaki Tuhan, kuat berlutut. Tapi kalau semua aman-aman aja, berdoa itu ya puji Tuhan, kalau berdoa, kalau enggak ya kan enggak ada masalah. Tuhan kan baik, saya enggak mengalami masalah Tuhan. Mungkin kita seperti itu. Waktu Daud melihat kota Siklag, Hobi istri dan anak-anaknya ditawan, bahkan dia juga, nanti kita baca, dia tuh sampai akan dilempar batu oleh teman-temannya. Tapi apakah dia marah? Tapi apakah dia protes kepada Tuhan? Kita baca tadi di ayat yang ke-6b, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Punyakah kita iman seperti Daud? Di saat kita mengalami masalah, iman kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita semakin berharap kepada Tuhan. Atau kita malah menjauhkan diri. Kita nggak tahu ya keadaan teman-teman kita, kenapa mereka nggak datang sore hari ini. Kalau saya WA mereka alasannya mesti libur ya, pasti itu. Maaf Bu, saya ada acara keluarga. Oh ya, saya tunggu ya minggu depan. Setiap hari Kamis saya mesti WA itu orang-orang. Kita nggak tahu kan keadaan mereka, apa mereka ada dalam keadaan masalah, tapi mereka nggak mau cari Tuhan. Kita nggak tahu, saudara-saudaraku. Tapi kalau sore hari ini Tuhan izinkan kita ada ikut bersama-sama dalam ibadah, itu yakinlah pasti ada sesuatu yang Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semua yang ada duduk di sini itu nggak semua hidupnya mulus-mulus dan baik-baik saja. Saya yakin dan percaya itu. Saudaraku, kemudian apa yang kita lihat setelah Daud semakin menguatkan iman percayanya kepada Tuhan? Kita baca dalam ayat yang ke-18 dan 19. Saya bacakan. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Kita lihat saudara-saudara, saat mengalami tekanan, Daud tidak protes sama Tuhan. Dia malah bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dan kita lihat di sini, Daud bisa mengembalikan semua yang sudah dirampas dan diambil oleh orang-orang Amalek. Tidak ada satupun yang tidak kembali. Semuanya Tuhan kembalikan. Saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat kita berada seperti posisinya Daud, saat kita dalam keadaan tertekan, saat seolah-olah sudah nggak ada jalan keluar lagi. Yang pertama, di dalam Mazmur 62 ayat 2, saya minta Mbak Winik bacakan saya dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dialah dulu bagiku dan keselamatanmu, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, yang ayat kedua Mbak, itu ayat yang ketiga itu. Hanya dekat Allah. Maka kita akan merasakan tenang. Nggak tahu ya, kita duduk manis saja sama Tuhan,
nggak tahu jawabannya kapan, pasti setelah itu hati kita akan menjadi tenang. Saya sudah berapa kali membuktikan seperti itu. Nangis saja nggak tahu ya, pokoknya Tuhan kapan jawab saya. Yang penting saya sudah nangis, saya sudah berserah sama Tuhan. Hati saya menjadi tenang. Meskipun nggak ada orang tahu apa yang saya tangisi, kadang saya juga nggak tahu saya nangis apa. Yang penting saya sudah duduk di bawah kaki Tuhan, sudah cerita sama Tuhan. Meskipun kadang dengan bahasa lidah ya saya juga nggak ngerti saya ngomong apa, tapi saya percaya Tuhan tahu apa yang saya doakan. Hati saya waktu itu langsung merasa tenang. Yang kedua, kita baca dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya minta Mbak Yus bacain saya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Dan jadilah tenang, kuasai diri supaya kita menjadi tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Kalau orang yang lagi emosi, yang lagi marah, yang lagi suntuk, yang hatinya gak tenang, saya yakin gak bisa berdoa, saudara-saudaraku. Tapi saat kita bisa menguasai diri kita, kita tahu apapun yang terjadi itu pasti sudah di dalam rencananya Tuhan. Kita akan menjadi tenang, maka kita pun bisa berdoa. Saudaraku, kadang-kadang kita menganggap suatu tekanan itu hal yang sangat-sangat tidak mengenakan, yang akan membuat kita semakin terpuruk. Tapi saya punya suatu cerita kayaknya lucu ya, tapi kalau kita mau belajar dari cerita ini, kita bisa tahu, oh meskipun saya diejek, saya diolok, saya punya banyak kelemahan, tapi saya mau belajar, pasti saya akan bangkit lagi. Saya punya cerita, ini ada seorang cadel ya, dia mau pergi beli nasi goreng. Kemudian dia bilang, Bang, saya mau beli nasi. Nah, si dagangnya udah tahu nih orang cadel. Del, kamu mau beli apa? Nasi goreng. Wah, dia langsung diketawain ya sama yang jual nasi goreng ini, sama orang-orang yang ada. Dia ulang lagi, kamu mau beli apa, Del? Saya mau beli nasi goreng. Oh, dia diketawain ya. Dia malu sekali. Kemudian dia pulang. Dia nggak terima, dia diketawain karena dia cadel. Dia latihan terus. Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Akhirnya dia pergi. Besoknya dia pergi lagi. Dia mau menunjukkan bahwa dia sudah bisa bilang kata nasi goreng. Si abang bilang, Del, kamu mau beli apa? Saya mau beli nasi goreng. Wah, dia bisa senang. Wah, sukses nih. Saya nggak diketawain lagi. Terus si abangnya bilang kayak gini, oh nasi goreng, pakai telur atau enggak? Pakai telur. Wah, dia diketawain lagi. Dia bilang, wah kurang ajar nih, saya sudah belajar dalam goreng, sekarang telur, katanya kayak gitu. Hal sampai lupa dia belajar lagi ngomong. Dia bilang, nasi goreng pakai telur. Wah, dia besok kesana lagi. Ceritanya yang jual nasi goreng itu Pak Nur ya. Terus Pak Nur bilang, Del, kamu mau beli apa? Saya mau beli nasi goreng pakai telur. Wah, dia senang ya. Kamu kapok ya, kamu gak bisa godain saya lagi. Langsung Pak Nur bilang kayak gini, oh telur dadar atau caplok? Dia bilang dadar. Wah, dia ketawa lagi. Dia diketawain lagi. Malu banget dia. Dia bilang kayak gini, besok saya harus bisa lagi. Bang, beli nasi goreng pakai telur dadar. Wah, besoknya dia bilang, demi ini mau menunjukkan bahwa dia bisa. Dia datang lagi ke warung cingkraknya Pak Nur. Pak Nur, saya promosikan loh Pak, besok beli yang pedas satu. Kemudian besoknya dia datang lagi. Del, kamu mau beli apa? Saya mau beli nasi goreng pakai telur dadar. Wah, dia senang ya. Saya sudah bebas di sekarang. Terus si abang bilang, oke, ya sudah, ini pesananku ini. Terus dia bilang kayak gini si abangnya, Del, ini harga nasi goreng ini 2.500, uang kamu ada 3.000, kembaliannya berapa? Wah, si cadel ini sendiri, sialan nih, masa saya berturut-turut berapa hari harus makan nasi goreng terus gitu kan? Terus si abang sibuk melayani yang lain, dia nggak tanya, Bang, mana kembalian saya? Ya iya, nasi goreng ini harga 2.500, uang kamu 3.000, kembaliannya berapa? Si abang ini kan berharap dia akan bilang 500 gitu kan, ada kesempatan lagi ngetawain. Wah, ternyata karena si cadel ini
dia akhirnya IQ-nya keluar juga ya. Nggak mau lagi. Berapa kembaliannya Anda? Gopek katanya gitu. Hebat sih. Sadar. Akhirnya dia terbebas ya. Nah itu saudara-saudara, hal yang kecil, ketekanan yang kecil, olokan, ejekan, kelemahan-kelemahan kita harus belajar dari yang kecil-kecil itu. Kita percayalah, kita semua itu Tuhan berikan kita kemampuan dan kelebihan. Masing-masing unik yang Tuhan berikan, berbeda. Kepandaiannya Pak Dias punya beda dengan Pak Nurul. Pak Nurul beda sama Mas Jeffrey, sama Pak Nur, sama siapapun semua yang ada di sini. Ya, jadi jangan anggap bahwa setiap tekanan itu akan semakin melemahkan kita. Saudaraku, saya lanjut sedikit lagi ya. Mana gara-gara si cadel. Nah ini, saya tadi mendapat kata-kata seperti ini yang menguatkan saya. Pelaut yang handal tidak terbentuk melalui ombak yang tenang, melainkan oleh ganasnya ombak dan gelombang yang dahsyat. Karakter asli seseorang pun akan sangat tidak kelihatan saat kondisinya baik-baik saja. Tetapi saat tekanan datang, maka disitulah terlihat kualitas hidup kita yang sesungguhnya. Percayalah, setiap tantangan yang kita hadapi tidak pernah ada satupun di luar kendali Tuhan. Karena apa? Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Saudara,